Apalagi ada orang yang tidak takut dengan yang haram dan yang syubhat, bukan orang beriman. Apa tak lagi orang yang mengingkari keharaman dan kesyubhatan sesuatu. Kalau dia mengingkari, kafir dia. Kalau dia tidak mau, tidak punya, atau dia acuh dia terhadap kehalalan keharaman, berarti dia tidak beriman. Kalau dia tidak mau tahu, sama, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mengingkari keharaman dan kehalalan di dalam Al-Quran, kafir dia. Kafir. Contohnya babi haram, dia kata tak haram, berarti kafir dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, anjing haram tak? Anjing haram tak? Haram diapakan dulu? Dimakan. Kalau dipelihara boleh nggak? Nah, jangan main tahu boleh-boleh aja, fatwa baru kita nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan kepada kita semua. InsyaAllah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, InsyaAllah juga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14, Allah berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ayat ini lanjutan dari awal surat dalam surat Al-Mutaffifin. Ada yang hafal surat Al-Mutaffifin? Ibu-ibu ada yang hafal? Bagaimana surat Al-Mutaffifin bunyinya? Bang, bacain surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Ini sederhana nih ayat ini. Celakalah bagi mereka yang melakukan tipu daya dalam timbangan. Mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yang melakukan penipuan atau tipu daya atau yang mempermainkan timbangan dalam persoalan tijarah, perdagangan. Seingat saya, sebulan yang lalu kita bahas persoalan halal haram. Betul Ibu ya? Bapak Ibu ya? Kalau saya tak salah.
Sebulan yang lalu kita bahas. Itu ayat Al-Quran. Sekarang kita bahas tentang satu asar daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dari Abu Bakar saat itu yang kemudian juga ditanggapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata seorang ulama yang menjadi jawaban daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma alimtum anna sidqa la yudkhilu jawfahu illa tayyiban. Apakah kalian tidak tahu bahwa Abu Bakar hanya memasukkan makanan yang halal ke dalam perutnya? Ini asar. Dalil asar itu bisa jadi hadis yang disampaikan oleh para sahabat tapi sifatnya mauquf. Mauquf itu hadisnya sampai pada sahabat tapi tak sampai sama Nabi. Cuma kata para ulama, kalau sampai kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu mesti juga diiyakan oleh Nabi. Karena sahabat itu tidak melakukan sesuatu di luar daripada kesepakatan dan kesepahaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik. Tak perlu disebutkan yang halal. Tak perlu. Kulu min thayyibat. Makan yang baik-baik. Kenapa tak perlu disebutkan yang halal? Karena orang beriman pasti melihat yang halal. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau ada orang Muslim tapi masih memakan yang syubhat, bukan yang haram, yang syubhat, kira-kira beriman apa tidak? Ini nggak ada yang berani jawab nih atau bagaimana nih? Betul, ini turun naik saya matikan aja ya. Oh, ini gara-gara kalian nih. Ini berat deh nih. Ini pakai ini aja, pakai gelas ini aja. Oke, kembali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus berani jawab. Ini akidah. Seorang Muslim kalau dia memakan yang syubhat, bukan yang haram, yang syubhat, berarti tidak beriman, tak beriman. Karena orang yang beriman mesti memperhatikan kehalalan. Pasti itu Pak. Makanya kalau ada orang Muslim memakan yang haram, jangankan yang haram, yang syubhat aja, itu agak curiga kita keimanannya. Karena sulit Pak. Apalagi sekarang di akhir zaman ini yang banyak tuh yang syubhat. Yang haram bagaimana Ustaz? Sama banyaknya gitu. Jadi haram itu dihasilkan dari syubhat dulu. Syubhat kemudian berubah menjadi yang haram. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang beriman perlu memperhatikan thayyibati ma razaqnakum, yang baik yang pernah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, yang baik itu seperti apa Ustaz? Nah, ini dia. Maka Bapak Ibu, saya berbicara dalam konteks baik, bukan berbicara dalam konteks halal. Kalau berbicara dalam konteks halal, kita masukkan poin ini dalam makanan terlebih dahulu. Starbucks itu halal, Domino's Pizza itu halal, Pizza Hut halal, KFC halal. Bapak Ibu tahu ayam broiler kan? Itu caranya diambil obatnya, dimasukkan dalam suntikan, disuntik. Itu biar cepat gede. Yang harusnya 3 bulan jadi 1 pekan. Dengan suntikan tadi. Pertanyaannya, obat yang dimasukkan ke dalam ayam tersebut baik apa tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Rokok tuh halal atau haram? Dalam rokok tuh Pak ada nikotin. Nikotin. Kalau tak ada, kalau Bapak Ibu tak percaya, coba digaji sekali-sekali dibuka. Buka itu rokok,
Coba minta kepada orang-orang yang punya lab, coba cek ada nggak nikotinnya di situ. Coba tanya dulu, jangan main ada-ada ya. Tengok dulu, biar kita ini membuktikan sendiri. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa hukum rokok? Ada yang berani menghalalkan, ada yang berani mengharamkan. Kalau Muhammadiyah haram deh, meskipun masih ada juga yang ngerokok tuh. Kalau NU makruh dia, makruh itu. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman yang bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal haram, kata mereka min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'nihi, perbuatan yang tidak bermanfaat bukan bagian daripada orang-orang yang beriman. Memang benar juga itu. Nah, ini kalau bahas rokok nanti ujung-ujungnya kalau rokok tutup Ustaz, mau Ustaz menggaji orang-orang karyawannya itu. Nah, begitu dia bahasannya itu. Jadi karena memang begitu tolak ukurnya. Yang menjadikan rokok itu berfatwa menjadi makruh itu apa gitu. Tapi kita kembalikan poin itu. Nah sekarang kita kembalikan Bapak Ibu. Mengapa Allah mengatakan dalam Al-Quran orang-orang beriman itu langsung kulu min thayyibat, langsung makan yang baik-baik. Ini kalau kita bicara makruh Bu, Bapak Ibu ya, jengkol makruh, bawang putih makruh, bawang merah makruh, petai apa tak lagi. Itu Ustaz tergantung aja Ustaz. Kalau yang tak suka haram, yang suka halal kata dia. Tidak bisa Pak, hukum tak bisa dimainkan begitu, tak bisa. Coba bayangkan, yang membuat jengkol itu makruh apa? Hanya karena orang tak suka bau jengkol kemudian busuk, selesai. Pertanyaannya adalah, ada nggak MUI mengeluarkan label halal untuk jengkol? Tidak ada kan? Apakah makruh itu haram atau tidak? Belum tentu. Maka poin pentingnya di sini, seperti Starbucks itu Starbucks itu Bapak Ibu teruji. Halalnya ada, tapi tak baik sama sekali. Apa tak lagi ditambah sekarang dia ikut campur dalam urusan yang mendanai Israel, selesai urusan. Memang itu produk dia haram kita buat. Meskipun label MUI masih ada, label halal masih ada, tapi haram itu sudah diharamkan oleh MUI itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ada makanan-makanan yang kita konsumsi sekarang itu tidak baik tapi berlabelkan halal. Nah, contoh makanan-makanan yang sifatnya sasetan. Itu boleh tanyalah sama dokter itu. Pak dokter, Bu dokter, makanan sasetan ini sehat enggak? Tidak sehat. Bahkan ada makanan marshmallow itu yang terindikasi yang ada campuran minyak babi yang dikonsumsi oleh umat muslim. Saya pernah sampaikan di sini, kalau tak salah ya di sini itu. Ada sekitar 160 lebih seekor babi menghasilkan 160 produk. Itu babi. 160 produk. Termasuk peluru yang dihasilkan dari tulang babi. Nah, coba bayangkan itu. Jadi serius itu babi itu. Jadi banyak makanan-makanan yang sekarang ini yang diberikan kepada umat muslim itu yang terindikasi dengan minyak babi sebagai penyedap rasa. Satu. Yang kedua, apakah makanan-makanan yang ada campurannya kimia sebagai bahan pengawetnya baik apa tidak baik? Tidak baik, tapi ada label halalnya. Ada. Semua makanan sasetan yang kita temukan yang ada diperjualbelikan di supermarket, Indomaret, Alfamart dan mat-mat yang lain itu ada label halalnya. Pertanyaannya kembali, baik apa tak baik? Kita ambil contoh Yupi, makanan anak-anak yang saat ini disukai oleh anak-anak. Tapi ternyata Pak, kami tanya kepada dokter, baik enggak makanan seperti ini? Ini enggak baik sama sekali Pak Ustaz, sama sekali tidak ada baiknya. Pertanyaan kita kembali Pak, mengapa orang zaman sekarang tidak suka dengan ubi rebus, pisang rebus, dan semua yang direbus? Jadi kadang-kadang kita perlu memang
mentelaah perkataan Megawati yang kata dia pokoknya semua rebus saja sekarang, kata dia. Ternyata betul itu, Pak. Perlu juga kita amati kadang-kadang. Mengapa generasi sekarang tidak suka dengan yang rebus-rebus? Yang disukanya adalah apa namanya itu? Dunkin Donut. Apa lagi? Fried chicken. Ya itulah pokoknya. Ada Britok, tahu Bapak Ibu roti Britok? Ini bukan dalam promosi ya. Britok itu tidak ada label halalnya itu. Britok itu tidak ada label halalnya. Lah kalau sudah tahu tidak ada label halalnya, kenapa masih konsumsi? Itu tidak beriman makanya. Hati-hati, Pak. Nah, sekarang saya kutip seorang Profesor Dr. Hani, seorang rektor Universitas Tazkiyah Bogor. Beliau fokus pada halal haram, termasuk peneliti kehalalan dan keharaman satu produk. Apa kata beliau? Kecenderungan orang beriman bukan pada kehalalan, tapi pada baik atau tidak baiknya makanan yang dikonsumsi. Itu satu. Kita masih fokus pada makanan, belum fokus pada yang lain. Makanya Bapak Ibu sekarang lahir kosmetik halal haram. Kosmetik yang halal. Ada ya kosmetik halal ya. Ada namanya, ini kalau disebut produk nggak apa-apa kan? Wardah misalkan. Kaf. Besok ada namanya kain sarung halal. Tidak hanya itu, semua label halal. Nah, kita tidak berbicara pada yang memberikan label, tapi kita berbicara pada aspeknya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa ini penting? Karena menunjukkan identitas seorang muslim, identitas. Dalam kajian para ulama, persoalan iman, persoalan halal haram itu persoalan akidah. Bukan persoalan keislaman saja, akidah. Baik, itu pada aspek konsumsi makanan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, bagi seorang mukmin wajib memperhatikan kehalalan yang dia makan, wajib. Makanya bahasa Nabi dalam hadisnya, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal bagi seorang muslim wajib. Faridah di sini kewajibannya itu ditekankan oleh Nabi sama halnya seperti umat muslim dituntut untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalimat faridah itu kewajiban yang ditekankan, tidak ada kompromi. Berarti kami ini harus menuntut ilmu wajib. Tidak ada kompromi, tidak. Karena Allah tidak menerima manusia yang bodoh, tak. Allah tidak menerima kejahiliahan. Tidak, layak balul jahalah, tidak menerima kebodohan. Makanya kewajiban menuntut ilmu dan kehalalan itu kalimatnya sama, Allah pakai faridah. Buat apa Ustaz sampaikan ke kami? Kami sudah paham Ustaz. Belum. Kita semua belum paham. Karena ada persoalan keharaman yang terselubung di balik kehalalan. Kita ambil contoh. Ada makanan-makanan yang bercampur dengan minyak babi tapi masih mendapatkan label halal. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau kita salahkan? Siapa yang mau kita salahkan? Yang perlu kita salahkan pertama diri kita sendiri yang tidak mengerti. Yang kedua lembaga. Dulu ada namanya kuaci, terindikasi minyak babi. Ada juga susu, terindikasi minyak babi. Ada roti, ada super mie dan lain sebagainya yang terindikasi minyak babi. Dan itu banyak. Banyak. Dan Bapak Ibu perlu paham, ada 100 lebih bahasa Inggris tentang produk babi. Selain daripada yang kita pahami pak-pik aja. Kita tahunya kan cuma babi pik itu aja. Tapi ternyata ada 100 lebih bahasa Inggris tentang nama produk-produk bagian-bagian daripada tubuh babi. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa
kita perlu memperhatikan makanan yang halal. Anna yustajabalah. Kata Nabi, doa seseorang yang makan yang haram tidak akan pernah dijawab. Tidak akan pernah dijawab. Pengharapan seperti apapun yang dia lakukan sejauh dalam mulut dia, di dalam jaufihi, di dalam mulutnya masih dia makan yang haram, tak akan pernah Allah jawab. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kebetulan kitab ini kitab Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang masih makan yang haram merubah karakternya. Ustaz, kalau ada orang korupsi kira-kira dia makan yang haram tak itu? Itu tidak perlu dijawab itu sebenarnya. Tidak perlu kita jawab. Kenapa tak perlu kita jawab? Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kita nggak perlu jawab? Lah jelas yang dihasilkan yang haram. Yang dia makan yang haram apa yang halal? Tergantung. Kalau hasil korupsinya tidak untuk itu, tak untuk dikonsumsi, ya tak mungkin tak makan. Tapi kan cara mendapatkannya tetap haram. Nah, nanti kita berbicara tentang cara mendapatkannya. Kita bicara dulu pada aspek itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di akhir zaman kata Nabi, itu halal haram itu bukan poin utama. Poin utama kata Nabi di akhir zaman perut. Perut. Apa poin utamanya Bapak Ibu? Sampai Nabi bilang dalam hadisnya itu, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kata Nabi himmatuhum butunuhum. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai poin utama setiap manusia, tujuan hidup mereka butunuhum, perut mereka. Wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka perempuan. Wa dinuhum dananiruhum, adapun agama mereka adalah uang. Agama mereka apa? Ini kalau kita kaji lagi lebih panjang, banyak yang sakit kepala. Bukan hanya sakit hati, tapi sakit kepala. Banyak sekali. Karena banyak yang tersinggung. Pelaku. Yang tersinggung adalah pelaku. Kenapa Ustaz harus sampaikan? Kalau tak disampaikan, tak ada yang mau tahu. Nah justru kita perlu memberikan pengetahuan ini kepada kita semua, biar kita tak terjebak dalam perbuatan yang salah. Sedangkan yang sudah disampaikan aja masih banyak yang terjebak, apalagi yang tidak disampaikan. Ada orang yang mengutamakan hal-hal demikian. Kata Nabi, himmatuhum butunuhum. Di akhir zaman kata Nabi, mereka tidak memperhatikan halal haram. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal am minal haram. Di akhir zaman mereka tidak lagi memperhatikan yang mereka ambil, yang mereka makan, yang mereka pegang, halal ataupun haram mereka tak perhatikan. Yang penting ada dan bisa memenuhi kebutuhan. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Apa pertanyaannya? Mukminkah orang seperti itu atau tidak? Maka saya katakan dari awal, orang yang tidak memperhatikan kehalalan makanan, maka dia bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Makanya mohon maaf, orang yang mendapatkan atau mencari harta dengan cara yang subhat ataupun yang haram, bukan orang beriman. Apalagi ada orang yang tidak takut dengan yang haram dan yang subhat, bukan orang beriman. Apa tak lagi orang yang mengingkari keharaman dan kesubhatan sesuatu. Kalau dia mengingkari, kafir dia. Kalau dia tidak punya atau dia acuh dia terhadap kehalalan keharaman, berarti dia tidak beriman. Kalau dia tidak mau tahu, sama, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mengingkari keharaman dan kehalalan di dalam Al-Quran, kafir dia. Kafir. Contohnya babi haram, dia kata tak haram, berarti kafir dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, anjing haram tak? Anjing haram tak? Haram diapakan dulu? Dimakan. Kalau dipelihara boleh nggak? Nah, jangan main tahu boleh-boleh aja, fatwa baru kita nih. Nah, baik Bapak Ibu, kasus anjing kapan-kapan kita bahas ya. Ada hukum terikat dengan anjing yang ikhtilafnya para ulama jauh besar. Dan itu perlu dipahami. Biar kacamata kita nih kadang-kadang terbuka juga.
perlu juga kita memahami sesuatu yang memang mohon maaf dalam benak kita punya doktrin yang dalam terkait keharaman sesuatu, termasuk persoalan anjing. Disepakati oleh para ulama anjing itu haram untuk dikonsumsi, selesai. Tapi yang lain ikhtilaf. Oke Bapak Ibu ya, yang lain ikhtilaf. Baik, sekarang Bapak Ibu, jenis serta sumber harta halal dan haram. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, haram itu yang pertama haram karena bendanya. Yang kedua, haram karena zatnya. Yang ketiga, haram karena dua-duanya. Kita ambil contoh. Haram karena bendanya. Apa contohnya haram karena bendanya? Babi itu sudah jelas haram itu. Karena bendanya, iya bendanya memang haram. Narkoba haram. Tapi Ustaz, narkoba itu tak ada masuk dalam Al-Quran. Allah tak sebutkan dalam Al-Quran hurrima alaikumur narkoba, tak ada. Memang Allah tak sebut. Tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan? Yang memabukkan. Innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Ganja, narkoba, apa lagi? Ekstasi, cepat apa lagi? Apa? Nikotin, atau apa lagi? Sabu-sabu, apa? Putau, bodrek, bodrek bisa juga sih. Ganja sudah, apa? Komik kok lebih hafal pula dia. Curiga nih. Apa lagi? Tua. Susu fermentasi yang menghasilkan apa namanya? Bukan susu difermentasikan jadi yogurt yang difermentasikan yang memiliki gas yang tinggi, haram. Bisa memabukkan. Nira juga sama yang menghasilkan, kalau nira yang apa ya? Yang tingkat gasnya yang ketinggian yang diharamkan. Apalagi semua binatang buas haram. Termasuk tubuh manusia juga haram. Sumanto dia makan tubuh manusia itu haram. Baik, semua binatang buas haram. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kelinci bagaimana? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kelinci itu halal apa haram? Bingung semua jawabnya kan? Ada namanya sate kelinci. Ada namanya sate kuda. Kalau sate biawak dan buaya jelas haramnya. Tapi kalau kuda sama kelinci, Bapak Ibu kalau besok ada yang berangkat ke Solo, naik ke atas Karanganyar banyak jualan tuh. Jualan sate kuda namanya. Kalau sate tikus bagaimana Ustaz? Itu jelas haramnya. Tak perlu dipertanyakan. Nah, yang perlu dipertanyakan kelinci. Kata para ulama kelinci itu tak masuk dalam yang diharamkan, tak masuk. Maka dibenarkan sate kelinci boleh. Tapi kuda bagaimana Ustaz? Tak masuk dalam yang dikatakan sebagai binatang buas. Maka ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh dimakan, ada yang mengatakan boleh dikonsumsi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga makanya ada orang yang jual sate kuda. Karena katanya kuda itu disamakan seperti dengan sapi. Seperti sapi. Dia tak masuk dalam kategori binatang buas, tapi dia masuk sejenis dengan binatang ternak seperti kerbau, sapi. Sehingga ada yang mengatakan boleh dikonsumsi. Baik. Apa contoh yang lain? Keharaman satu barang yang sifatnya fisik. Barang makanan yang bercampur dengan babi, minyak babi, dan semua yang bercampur dengan barang-barang yang diharamkan. Contoh, kalau ada makanan yang bercampur dengan minyak babi, otomatis menjadi haram. Seperti dulu ada namanya kuaci. Kuaci dulu bercampur minyak babi, haram dia. Ini disebut dengan haram dalam kategori yang sifat bendanya. Baik.
Sekarang pertanyaannya adalah, asal semua bahan makanan di muka bumi ini berasal dari apa, Ustaz? Berasal dari 3 hal, 3 bahan dasar kata Imam Al-Ghazali. 1, mineral seperti garam, tanah dan sejenis. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Asalnya. Tapi bisa menjadi perhatian keharaman jika muncul dalil yang mengharamkan. Tapi kalau tak ada dalil yang mengharamkan, bagaimana, Ustaz? Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, dilihat pengkiasannya. Contoh anjing. Anjing itu tidak ada dalil keharaman makanan. Karena dia binatang hayawanul muftaris, maka digandenglah dengan binatang-binatang buas lainnya. Sampai di sini paham ya? Maka otomatis serigala, anjing dan sejenis itu dikaitkan dengan hayawanul muftaris. Makanya babi juga sama. Kalau babi kan disebutkan langsung dalam Al-Quran. Khinzir itu haram, jelas. Baik. Lah kalau minuman bagaimana, Ustaz? Sudah kita sebutkan alkohol. Nama-namanya ya carilah, banyak itu Pak. Saya pun tak hafal juga. Ada kalau saya tahu cuma 2 saja. Cuma 3. Whisky, kamput, bir bintang. Selain dari itu saya tidak tahu. Sekarang ada minuman bir tanpa bintang. Bir bintang tanpa alkohol. Nah, yang menjadi perdebatan para ulama lagi adalah apakah yang menyebabkan keharaman itu adalah alkohol atau non alkoholnya. Jadi kalau bir bintang tanpa alkohol kira-kira halal apa haram? Itu diperdebatkan kembali oleh para ulama. Dan alkohol itu sendiri Bapak Ibu ada macam-macam keperuntukannya. Ada alkohol yang dicampur untuk minuman. Ada yang alkohol dipakai untuk obat-obatan. Ada alkohol yang dipakai untuk minyak wangi. Dan ulama berbeda pendapat pada hal-hal tersebut. Kita ambil contoh, alkohol yang dicampurkan pada minuman haram. Oke, alkohol yang dicampurkan pada minuman haram. Sekarang ada alkohol yang digunakan atau dipakai untuk membersihkan alat kesehatan. Kira-kira hukumnya apa? Mubahun, dibenarkan oleh para ulama. Terus bagaimana dengan alkohol yang dipakai untuk minyak wangi? Nah, di sini ulama ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Maka Bapak Ibu kata Yusuf Al-Qardawi, kalau alkohol yang dipakai tidak sampai 0,5 atau batas akhirnya 0,5, maka boleh dipakai untuk sholat. Tapi kalau sudah lebih tinggi alkoholnya maka nggak boleh pakai untuk sholat. Nah, ini poin penting. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang tadi pakai alkohol, yang pakai minyak wangi yang ada alkoholnya untuk sholat siapa? Adakah? Sudah dicek atau belum? Nah, dan ini ikhtilaf. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti Yusuf Al-Qardawi, kalau alkohol yang bercampur dengan minyak itu tergantung pada kadar tingkat alkoholnya. Kalau alkoholnya rendah dalam batas standar pemakaiannya maka dibenarkan. Karena Bapak Ibu mohon maaf, alkohol ini dalam poinnya minyak wangi itu bersandar pada apa? Pada pekerjaan. Bagaimana orang yang jual minyak wangi yang ada alkoholnya, haram apa tak haram? Kalau alkohol dihakimi haram, maka penjual minyak wangi haram. Kalau disandarkan kepada keharaman, makanya ikhtilaf para ulama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pada poin ini, yang lain tetap keharaman, yang lain tetap. Baik. Sekarang Bapak Ibu, barang yang dihasilkan, cara menghasilkan barang dengan cara yang halal atau yang haram. Kita tak bicara pada yang halal, tapi kita bicara pada yang haram. Cara-cara menghasilkan pendapatan dengan cara yang haram. 1, pemaksaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada ndak orang jualan yang memaksa untuk kita membeli? Kalau ada orang jualan barang, dia paksa kita untuk membeli, yang dia dapat haram. Yang dia dapat haram. Yang kedua, menipu. Saya coba angkat yang jualan. Kalau ada orang yang jualan, yang menutupi, dia tutupi keburukan barang produk yang dia jual, maka dia menipu. Hukumnya haram. Hukumnya apa Bapak Ibu? Al-aslu fil muamalah al-ibaha.
hatta dallat dalil ala ibahatiha, ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu mubah sampai ada dalil yang membolehkan. Pertanyaannya, apa saja yang dibolehkan? Persoalan muamalah ini Bapak Ibu bisa menjadi haram dalam 4 aspek. Satu, ada unsur gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Yang kedua, tadlis, penipuan. Yang ketiga, maisir, judi. Yang keempat, ada unsur ribawi, kezaliman, riba, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jika ada transaksi apapun dalam jual beli yang modelnya ada salah satu di antara 4 ini, maka dipastikan keharamannya, dipastikan kezalimannya. Contoh, Bapak Ibu jual beli barang tadi, tapi Bapak Ibu sembunyikan cacatnya. Ustaz, tapi kalau cacatnya kami tampakkan Pak Ustaz, tidak ada yang mau beli. Kalaupun ada yang mau beli, mesti minta harganya yang rendah. Pertanyaan saya adalah, Anda mau makan hasil sedikit, untung sedikit tapi berkah, atau untung yang banyak tapi masuk neraka? Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja. Bapak Ibu, maka Allah sebut dalam Al-Quran, ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Makna riba di sini, sebagian ulama bilang ada unsur kezaliman. Yang paling banyak transaksi kezaliman itu ada dalam transaksi jual beli. Hari ini transaksi jual belinya online. Peluang untuk, mohon maaf, peluang untuk kecurangan itu terdapat paling banyak dalam jual beli online. Banyak itu peluangnya. Contoh, barang yang difoto tak sama barang yang kameranya pakai DSLR. Ya betul, betul. Sekali foto cuanti Apple, pas datang la ilaha illallah. Itu kupinang engkau dengan apa lagi itu? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tetap terima, tapi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi kita terima. Barang dah sampai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Orang yang menghasilkan uang dengan cara tipu daya, duit yang dia terima haram. Pemaksaan, tipu daya. Korupsi, duit hasil korupsi haram apa halal? Duit yang diterima dari suap halal apa haram? Ini saya sebutin semua nih, biar tahu semua. Duit yang dihasilkan dari suap haram. Duit yang dihasilkan dari hasil judi haram. Duit yang dihasilkan dari jual khamar, narkoba haram. Duit yang dihasilkan dari jual daging babi, daging anjing, semua daging haram. Duit yang dihasilkan dari korupsi haram. Duit yang dihasilkan dari manipulasi haram. Duit yang dihasilkan dari apa lagi? Sogok sama suap itu haram. Tak ada lagi itu, haram semua. Ustaz, kami hanya memoto barang orang, kemudian kami jual Ustaz. Ini kita ambil contoh Bapak Ibu. Ada barang di Pejeng, Bapak Ibu datang jalan ke pasar, sampai di pasar Bapak Ibu foto, cekrek. Bapak Ibu jualkan di apa namanya? PJPU, terserahlah apa namanya. Bapak Ibu jual di situ 200.000. Orang yang punya barang ini tidak tahu Bapak Ibu foto barang tersebut. Bapak Ibu sudah jualan. Kalau bahasa lainnya itu apa? Reseller tapi tak jelas. Ya. Bapak Ibu, duit yang Bapak Ibu hasilkan atau keuntungan dari hasil yang Bapak Ibu hasilkan haram. Karena Bapak Ibu memoto barang orang tanpa izin. Bapak Ibu mengambil barang orang tanpa izin. Hukumnya haram. Cara mengambilnya haram, setelah dijual keuntungannya juga haram. Ustadz, nah ini sekarang ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang mohon maaf, Gojek. Yang dititipkan, mohon maaf Gojek, ini kami titipkan
jual apa namanya itu, minuman khamar kepada si fulan. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Itu hukumnya gimana itu? Ini Dr. Mawardi harus jawab ini. Dr. Mawardi yang pakar-pakar fikih muamalah kita ini wajib jawab, karena ini kontemporer ini masalahnya, Pak. Ini poin penting, Pak. Karena dulu pernah seorang Gojek bertanya, Ustadz, saya mau tanya, apa itu? Saya Ustadz, setiap malam, hampir tiap malam Ustadz, saya tahu perempuan itu tukang prostitusi Ustadz. Cuma dia titipkan sama saya, dia selalu beli makanan lewat saya Ustadz. Nah, duit yang saya terima itu duit hasil prostitusi Ustadz. Gimana itu Ustadz? Yang bisa jawab silahkan, boleh pulang duluan. Bapak Ibu, kalau kita tahu keharaman barang itu dan kita tahu pelakunya itu adalah pelaku perbuatan yang haram, maka lebih baik kita tolak dan tidak kita terima. Itu lebih baik. Tapi Pak Ustadz, kalau kami tolak Pak Ustadz, rating kami langsung turun Pak Ustadz, merusak pekerjaan kami. Maka bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah. Kata Imam Malik, kalau sudah berkaitan dengan hajat tak ada masalah. Tapi kalau kita masih dalam kondisi kelapangan, maka tolaklah. Contoh, di samping rumah prostitusi ada jualan makanan. Sementara ibu yang jual makanan itu tahu kalau perempuan ini adalah pelaku prostitusi. Selesai itu duit yang dihasilkan ibu tuh tahu, dan dia beli makan di warung ibu tuh. Bagaimana Pak Ustaz? Saya bilang, kalau ibu mau mengikhlaskan, lebih baik ibu bagi, biar yang masuk ke perut dia itu bukan yang haram semua. Paling tidak ada yang halal dari hasil sedekah ibu, saya bilang. Tapi kalau seandainya dia beli dan kita tahu, kita terima, kita yang terlibat dalam keharaman itu. Terlibat dalam Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, tak bisa bercampur yang halal dengan yang haram, tak bisa. Dan jangan dicampur, tak bisa. Tadi siang ada yang bertanya begini, Ustadz, kami kan pensiunan, gaji kami ini masuk ke bank konvensional. Pas kami narik gaji, di situ tertulis Ustadz, gaji sekian, bunga sekian, kemudian pajak sekian. Kita tahu tuh Ustadz, ada bunganya di situ. Sekarang saya tanya, bunga itu hukumnya apa? Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram. Bunga bank itu haram. Itu MUI yang bilang. Dan disepakati oleh ulama-ulama sebagian besar keharaman daripada bunga bank. Kami sedekahkan kepada anak yatim Pak Ustadz. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Saya jawab, ibu mau tidak makan yang haram? Tidak mau Ustadz. Lah kalau anda tidak mau makan yang haram, kok dikasih ke orang suruh makan yang haram? Itu kan kacau itu. Makanya Bapak Ibu, kata para ulama, duit yang dihasilkan dari yang haram jangan digunakan untuk urusan keagamaan. Nah, nanti kita bahas di poin selanjutnya itu Bapak Ibu, duit hasil pemberian pemerintah. Nah ini, tapi bahaya juga nih. Kapan-kapan kita bahas Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu. 3 poin menghasilkan pendapatan. 1, memaksa, menipu. Yang kemudian yang ketiga itu dengan cara yang tidak baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pengingat dan keberhati-hatian kita dalam menerima. Sebelum saya tutup, ada yang namanya Nusaibah binti Ka'ab, perempuan pejuang sejati, sebagai seorang wanita yang Nabi sebut dalam hadisnya sebagai satu perempuan ibarat 1000 laki-laki. Kita cari tahu siapa Nusaibah ini. Ternyata tidak sedikit pun yang haram yang masuk ke dalam mulutnya. Artinya, kalau kita mau menghasilkan pejuang, orang-orang yang berakhlak mulia, jangan coba-coba memasukkan yang haram dalam mulutnya. Maka kalau yang masuk yang haram, orang yang tadi berakhlak baik, maka akan jadi akhlaknya hancur lebur. Jadi jangan sampai kita merusak. Abu Bakar tak pernah memasukkan ke dalam mulutnya yang haram. Bahkan yang syubhat pun tak pernah. Apalagi yang haram. Bapak Ibu, nanti kita sampaikan di akhir, kalau sudah akhir buku ini, ada caranya bertaubat dari pendapatan yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.